Biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW, bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Nah sekarang yang nomor 3 menjawab, ya, yang sudah dapat isyarat dengan 2 tongkat. Ya, sesuai penafsiran hatinya Ustadz Abdul Somad, saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya, wallahu a'lam. Karena mau nikah lagi saja, tadi baru bilang mau nikah lagi, masa tiba-tiba langsung nikah 2 kan tidak mungkin ya. Betul Ustadz. Pertanyaan masih yang tadi ya, Bibi? Masih ya Ustadz. Ismahli Maulana. Dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah, acara khitan, selalunya di kampung kami baca Maulid Barzanji. Selesai acara baca Maulid Barzanji itu saya selalu ikut, bukan karena Barzanjinya tapi karena pulut kuning dengan ayam panggangnya. Disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan. Ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Medan, Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Ya, jadi begitu, itulah kesan pertama saya melihat ulama. Sorbannya, kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto, fotonya dicetak, disimpan, itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang enggak pede juga. Tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Syekh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah, itu pasti ini anak waras apa? Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun Medan. Saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di Al-Jamiatul Wasliyah. Nanti setelah taman aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka, ingin menuntut ilmu di mana mereka menuntut ilmu. Selalu terobsesi. Dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu berbisul. Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan Syarif, Allah temukan saya dengan Syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah, skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan 3 hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown, 3 tahun yang lalu. Saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau sholat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang sholat subuh Convention Hall Hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar. Setelah selesai pas sarapan datang panitia, Ustadz Somad nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan, dan Ustadz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal, saya akan hadir juga melihat beliau lagi, menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama, Masya Allah, Tabarakallah. Dan diminta saya duduk di atas majelis, lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara. Saya tidak bisa bicara apa-apa, saya sampai di atas, saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu, Ustadz Somad
Saya mimpi melihat Ustadz satu majelis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustadz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedenya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majelis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam, Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan, tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya, enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam kami bertemu satu majelis. Ustadz Somad, kata supir angkot, supir taksi, Ustadz dicari-cari Habib Novel. Ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang, saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal di Hong Kong. Datang orang Aceh mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember, peristiwa tsunami. Bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel. Disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh. Begitu Allah mempertemukan, tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta, tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara. Lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf, Ad-Doktor Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun. Saya tonton, saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majelis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada, tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe. Itu tidak bisa saya rasakan. Rasa itu tak bisa saya ceritakan. Karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata, kata pasti berdusta. Lam ya'rif man lam yadhuq. Tidak ada orang yang tahu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz, rasa susu, saya bohong, ternyata ada jahenya. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul, dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul, dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombo ati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Dan hari ini saya merasakan itu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, dia perlu curiga apakah dia punya hati atau tidak. Maka rasanya itu aja Habib. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Giliran Bapak Novel untuk menjawab pertanyaan dari Habib Muhammad. Saya tuh sampai hari ini lagi melamar kepada para aulia untuk diakui sebagai pelayan mereka. Tapi saya belum dapat jawaban lulus. Jadi saya ini cuman pengen melayani beliau-beliau. Biar saya dapat predikat lulus sebagai pelayan para wali. Pelayan para wali. Jadi semua ini dibuat, ya, semua ini diselenggarakan hanya untuk melayani orang-orang yang dicintai oleh para aulia, yaitu para ulama. Jadi kalau ditanya perasaan saya apa? Perasaan saya senang tapi juga was-was. Ya, was-wasnya apa? Kapan saya lulus? Ya, kapan saya lulus? Karena tadi Ustadz Abdul Somad cerita, itu tesisnya 300 halaman ya. Tadi saya angkanya enggak hafal betul ya. Dengan bahasa Arab. Ya. Tapi karena emak beliau almarhumah manggil, Somad pulang. Beliau katakan, sebentar mak. Cuman karena ngomong sebentar mak gitu ya.
Cuma ngomong sebentar, nggak langsung pulang. Kamu pulang sini, sebentar mak, dengan sopan, santun. Sebentar mak, saya mau melamar ke UIN ya. Ke UIN. Semua tes lewat. Tinggal 1 lawan 1. 1 lawan 1. Yang satu ini Masya Allah, tesisnya 300 halaman. Bahasa Arabnya luar biasa. Iya, penjabarannya luar biasa. Tapi gara-gara ngomong, mak sebentar. Jawaban SMS apa? Somad, kamu nggak lulus. Akhirnya pulang ketemu mak. Itu yang saya khawatirkan. Saya seperti ini kemudian nanti kalau ujung-ujungnya nggak lulus ya. Naudzubillah min dzalik. Maka pesan saya kepada semua, ya semua teman-teman saya, teruslah layani orang-orang soleh. Teruslah layani ulama. Jadi pelayan itu enak. Gini Bib, saya ini bilang jadi pelayan itu enak karena Anda tahu pelayannya presiden itu yang tinggal di istana ya pelayannya presiden, betul? Ya, presiden punya kamar, ya presiden butuh teh, butuh kopi, pelayannya dipanggil teh, kopi, yang dipanggil pelayannya, yang boleh masuk ruangan itu adalah pelayannya, yang lain Masya Allah pemeriksaan macam-macam, pelayan nggak pakai diperiksa, bawa kopinya, bawa tehnya, keluar masuk kamar, bahasa Solo budas budus sakar PDW gitu ya, nggak jadi masalah, silakan masuk. Baru pelayannya presiden itu dipanggil, dicari sama presiden, buatkan kopi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita diakui jadi pelayannya para wali, masuk jannah nggak usah repot-repot, nggak pakai pemeriksaan, dikubur selesai ya, dikubur nggak pakai periksa. Makanya saya lagi belajar untuk jadi, ini saya ngomong bener loh ya, saya belajar pengen jadi pelayannya para wali. Nah diantaranya cara melayani para wali adalah melayani anak cucunya. Ustaz Abdul Somad ini Masya Allah leluhurnya orang soleh yang luar biasa. Saya niat menyenangkan kakeknya itu, kakek buyutnya biar seneng gitu ya. Beliau di samping kiri saya, apalagi Bi Muhammad ini. Kalian nggak usah dibahas nih, memang kakek beliau adalah guru saya. Semua saya lakukan pengen nyenengkan kakeknya gitu. Nah, maka saya minta Anda semua jadilah muslim yang begitu, yang melayani ulama, melayani orang soleh, enak-enak. Terakhir Bib, kan ini jawab pertanyaan Bib Muhammad ya. Kok semua lihat saya kenapa ini? Bentar. Ini yang bermasalah Bib Muhammad. Ini pertanyaannya tadi yang jawabannya paling panjang Bib Muhammad ya. Pertanyaan saya jawabannya bisa pendek-pendek. Kalau pertanyaan beliau nggak bisa pendek, jawabnya harus panjang. Saya mau nanya sama semuanya, tolong dijawab jujur dengan satu kata saja ya. Ini Indonesia menyaksikan, dunia menyaksikan, akhirat juga menyaksikan. Apakah hati Anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati Anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati Anda merasakan rasa senang? Maka Anda ciri-ciri penghuni surga. Maka Anda ciri-ciri penghuni surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Lihat muslim yang begini kumpul senang. Lihat muslim yang begini duduk-duduk bahagia. Ini nikmatnya luar biasa. Sementara kita kemarin-kemarin senangnya kalau lihat gunung. Kemarin-kemarin senangnya kalau lihat laut ya. Kemarin-kemarin senangnya lihat yang dilihat. Sekarang lihat Ustaz Abdul Somad yang kurus begini. Seneng ini, gak ada yang rawat soalnya. Kesian saudara. Saya tuh biasa fokus pada pertanyaan awal. Walaupun udah belok kemana ya, nanti ujungnya tetap nembak yang pertama tadi. Biarlah beliau merenungkan gitu ya.